Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nih kedengeran gak sih ya dari luar nih musik dangdut nih dari tadi pagi nih ada acara nih. Oke, jadi sudah resmi diumumkan melalui situs sosial media Manchester United yang dimana Ruben Amorim telah diumumkan sebagai pelatih kepala atau head coach baru dari Manchester United. Jadi Ruben Amorim ini yang juga dari laporan di Atletik yaitu Laurie Whitwell dikatakan bahwa sebetulnya sudah diincar dari musim panas kemarin. Dan masih memang banyak perdebatan waktu itu ketika di bulan Oktober, awal Oktober ya, ketika Ineos mengadakan rapat mengenai apakah Ten Hag ini akan dipertahankan apa tidak. Namun karena memang semuanya itu bergantung pada hasil, dan hasil pun juga tidak mendukung Erik Ten Hag khususnya di 1, 2, 3 minggu terakhir ini, ya makanya diputuskan manajer Erik Ten Hag dipecat. Ya, gue sih bilangnya bisa jadi dia meninggalkan perannya sebagai manajer. Nah, si Ruben Amorim ini diberitakan juga akan mulai bertugas yaitu pada saat Manchester United away ke kandang Ipswich Town di tanggal 24 November, berarti sesudah international break, karena Sporting Lisbon pengen keep dulu ya si Ruben Amorim sampai pertandingan melawan Manchester City di Champions League dan Sporting Braga di hari Sabtunya. Ruben Amorim mendapatkan kompensasi 10 juta euro atau sekitar 8,4 juta pound, dan juga ditambah lagi 1 juta euro tambahan ekstra karena dia harus meninggalkan klubnya dengan di bawah notice period 30 days. Itu biasa tuh kalau dalam karyawan ya, hubungan industrial gitu. Nah, dan pada keinginan dia juga Ruben Amorim mau untuk membawa stafnya yang ternyata ada hampir 5 orang ya. First team coachnya yaitu Emmanuel Ferro, Adelio Candido, dan Carlos Fernandes, termasuk penjaga gawang pelatih ya, goalkeeping coach Jorge Vital, serta sport scientist Paulo Barrera. Wah. Jadi negosiasi ini saat ini dipimpin oleh Omar Berada yang saat ini juga lagi ada di Sporting Lisbon. Cuma tadi banyak pertanyaan, kok announcement-nya Ruben Amorim as a head coach, dimana kalau sebelum-sebelumnya pada saat David Moyes, pada saat Louis van Gaal, pada saat Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ten Hag itu dikatakan sebagai manajer. Bahkan seorang Ruud van Nistelrooy sekarang aja dibilang sebagai interim manager. Loh, kalau gitu, kalau misalnya Ruben Amorim itu head coach, ini agak jokes sedikit ya, berarti tinggian posisinya Ruud van Nistelrooy dong, asisten manager. Gue coba googling apa sih beda head coach dan manager ya. Di Google coba lo lihat bahwa head coach atau pelatih kepala fokus dengan apa yang terjadi di lapangan, sedangkan manager itu semuanya, semua peran ya, tergantung ya, termasuk juga yang di luar tanggung jawab lapangan dia. Pelatih kepala atau head coach fokus pada tim ya, permainan dan membangun taktik serta aspek-aspek teknikal dari permainan. Mereka bertanggung jawab untuk melatih pemain, memilih pemain untuk tim, memilih tim,
dan memilih taktik. Sedangkan manajer ya mempunyai peran juga dalam rekrutmen ya dan hal-hal lain di luar lapangan, seperti mereka bertanggung jawab terhadap pembangunan tim. Mereka bertanggung jawab, manajer ya, bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas training, bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas yang lainnya, proses scouting, dan negosiasi dengan pemain. Dalam hari ke-harinya, peran manajer dan pelatih kepala kadang-kadang berbeda dalam setiap olahraga dan dalam setiap organisasinya. Contoh, sepak bola. Manajer itu adalah peran tradisional yang mempunyai pengaruh luas dan ada pengaruhnya juga terhadap seorang pelatih. Tapi bisa juga seorang head coach punya kontrol dan power yang sama atau lebih dari seorang manajer atau sebaliknya. Nah, ini menarik sebenarnya. Berarti benar-benar kalau yang seperti United Identity bilang, cara science football atau era sepak bola modern ini sepertinya memang Ineos memilih jalan itu. Berarti Ruben Amorim hanya dia berfokus pada pemilihan pemain di lapangan, pemilihan taktik di lapangan, melatih pemain ya. Ini yang menjadi kerjaan dia. Jadi tidak ada lagi untuk seperti negosiasi, milih pemain yang mau dibeli siapa, negosiasi dengan pemainnya siapa, terus ngerubah fasilitas pelatihan. Contoh kayak si Ten Hag bisa meminta tembok putih supaya tidak diintip latihannya, atau waktu Ten Hag meminta bangku home dan away itu ditukar di stadion. Nah, untuk Ruben Amorim nggak ada nih yang begini-begini. Jadi lebih ke yes man ya, tapi juga taktik dia tidak diganggu-gugat. Nah, seperti itu. Bagus apa enggak? Oke, gue sih nggak bisa bilang bagus apa enggak atau tidak ya, karena ini kan kita mencoba hal yang baru ya, mencoba hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, gaya ala-ala Fergie ya, bahwa seorang manajer ya bener-bener dia punya power terhadap semuanya. Oke, mau beli pemain, mau jual pemain, fasilitas kesehatan, fasilitas makan, itu semua dilakukan oleh manajer. Kali ini bener-bener Ruben Amorim fokus pada masalah taktik di lapangan. Jadi masalah-masalah lain oleh siapa? Ya oleh Jason Wilcox, oleh Dan Ashworth. Kalau misalnya dilihat ada apa yang kurang, rumputnya Carrington jadi kurang bagus, ya udah disirmin. Ada pemain butuh apa? Biasanya nanya, ini kenapa nih kok taktiknya nggak bagus? Ya karena wingernya Rashford katro banget, wingernya Garnacho nggak bisa dribble. Oke, ya udah, lo diem aja, gue cariin wingernya. Bodo amat, lu nggak, mungkin begitu ya, mungkin ada perjanjiannya kayak gitu, mungkin bodo amat, lu nggak suka sama nih pemain apa enggak, tapi ini berdasarkan data. Nah, berdasarkan historical data, berdasarkan data dan segala macam menurut ilmu sepak bola atau science football, nih gue datengin dari klub A, namanya si ini, tingginya sekian, ini data-datanya, ya lo pergunakan berdasarkan data-data ini. Data-datanya ternyata ini orang jago larinya kecepet. Oke, kalau gitu gue di winger agak melebar. Nah, kayak gitu-gitu deh. Gue sih tetap memanage pengharapan gue gitu ya. Bukan gue juga pesimis. Ada yang bilang ini, bang kalau pesimis sih, gue sih benernya bukan pesimis. Kalau dibilang gue kemarin tuh sedih, marah, pertama gue adalah yang gue kesal adalah ini terulang lagi gitu pemecatan Ten Hag, terulang lagi. Mau kayak gimana sih jalannya gitu loh. Selain sedihnya gue adalah ya Ruud van Nistelrooy pergi deh. Tapi ini yang tadi kemarin dari 2 episode lalu gue bahas bahwa Ineos sepertinya mencoba cara baru
bukan cara lama atau cara yang sudah ada sebelum-sebelumnya, yaitu dengan gaya sepak bola modern dengan gaya science football. Ya udah, ini cara baru nih. Kita lihat aja berhasil gak nih di Manchester United cara ini. Ya kan gue udah bilang, pasti beberapa filosofinya Alex Ferguson itu akan hilang. Jadi pemain bener-bener ya udah ngikutin pelatih as a tactical. Gue nggak tahu nih hubungan personalnya gimana, hubungan antara ayah dan anak gimana, ya hubungan antara pelatih pemain gimana, mengayominya segala macam. Nggak, murni tactics. Nah ini yang gue bilang juga, kalau memang Ruben Amorim itu sebagai head coach dengan peran dia hanya sebagai taktik di lapangan, ya personal touch-nya, personal relationship-nya dia juga harus perhatikan. Itu makanya gue bilang ya kalau bisa dia punya seorang asisten pelatih yang bisa mendekat atau bisa menjadi jembatan antara pelatih dengan pemain. Ya kayak tunggu aja gitu loh. Apakah Van Nistelrooy yang dipercaya? Tapi ya pasti sih kayaknya pelatih-pelatih kayak Rene Hake, mungkin Rotelar, mungkin juga si Andreas Johnson, ya itu gone. Ya kita lihat aja nih sampai berapa lama nih bertahannya Ruben Amorim. Tapi karena udah di-announce dan tanggal 24 November di Ipswich Town nanti dia udah melatih tim Manchester United, gue pasti akan dukung. Oke? Itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.